Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya Guru kelas 5 Pak. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait permasalahan yang ada di kelas 5. Nah, di sini ada 4 permasalahan yang terkait. Untuk yang pertama itu permasalahan tentang belajar bahasa Indonesia materi pantun. Nah, di sini menurut Bapak apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi pantun? Permasalahannya biasanya pada siswa itu sangat kurang dalam memahami isi atau makna pantun. Sebagai contoh, untuk memahami pantun kan ada beberapa macam. Ada pantun nasihat, ada pantun remaja, dan sebagainya. Kita ambil contoh agar kita fokus, kita ambil pantun nasihat. Kita ada pantun nasihat, kemudian anak-anak kan rata-rata memahami apa makna pantun itu pun kan kadang-kadang kan tidak bisa, ya ada banyak kesulitan. Nah, solusinya itu jenengan bisa menggunakan cara lain. Namun kalau saya ada salah satu contoh solusinya, jenengan jangan hanya terpaku pada papan tulis dalam menulis di papan tulis atau itu, kemudian jangan hanya menggunakan teks itu saja, atau apalagi jenengan hanya menggunakan metode drama yang kata-kata anak-anak disuruh menulis. Ada solusinya, misalnya kalau saya ini sebagai contoh saja, jenengan menggunakan PowerPoint pembelajaran, PowerPoint interaktif, itu kan anak-anak akan tertarik. Nah, pantun yang ditulis, yang jenengan tulis di PowerPoint itu yang ada di tag anak-anak, ya, dari itu kemudian nanti kita copy itu, kemudian dalam mengajarkan itu dikemas yang menarik mungkin agar anak itu tertarik dulu. Jadi di konten PowerPoint-nya ya Pak? Iya. Kemudian di situ jangan lupa pakai abjad dulu, abjadnya kaitannya dengan pantun. Kemudian siswa disuruh membacakan pantun itu. Yang saya yakin tadi permasalahan kan anak-anak belum memahami itu. Kemudian kita ambil contoh pantun nasihat, itu juga kita tampilkan pantun nasihat itu. Kemudian guru membimbing siswa-siswa di PowerPoint itu kita bimbing amanat yang ada di sini apa, inti dari pantun ini apa. Pantun kan yang diartinya bukan sambilan, isinya juga maksudnya apa. Nah, jangan langsung guru oh ini loh amanatnya ini, itu jangan. Tapi anak-anak kita giring dulu, kita pandai-pandai dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga anak-anak nanti akan bisa memahami makna dari pantun. Nah, setelah itu jangan hanya sekali itu saja. Setelah kita giring, kemudian kita ambil kesimpulannya. Nah, di lain waktu mungkin atau setelah itu dalam pembelajaran itu nanti kita tampilkan pantun yang lain. Kemudian nanti kalau pantun yang ini berarti maknanya apa atau amanah yang ada di dalamnya apa, isi dari pantun ini, dan itu kita lakukan berulang-ulang sehingga anak-anak itu akan kembali ke pokok permasalahan. Jangan hanya menggunakan teks, jangan hanya menggunakan ceramah, jangan hanya menggunakan papan, namun menggunakan media-media lain. Kemudian nanti cara kita menggiring untuk menemukan amanat ataupun isi dari pantun. Untuk model pembelajarannya Pak, menurut jenengan kira-kira untuk model pembelajaran yang sesuai kira-kira bagaimana ya Pak? Model pembelajaran interaktif. Ya, interaktif ya, mungkin interaktif bisa menggunakan PowerPoint atau mungkin jenengan punya cara-cara lain, yang media-media lain yang ini bukan jenengan menemukan metode sendiri atau cara sendiri atau model sendiri yang paling sesuai. Jadi saya tidak akan membatasi ini itu berarti jenengan kan berarti nanti akan terpaku di situ. Tapi jenengan saya beri kebebasan untuk memilih. Terima kasih ya Pak. Untuk yang kedua Pak, untuk materi PPKN sekarang. Nah di sini tentang hak dan tanggung jawab. Nah rendahnya nih Pak minat siswa, kesulitan siswa dalam mempelajari materi PPKN tersebut, kira-kira solusinya apa gitu Pak? Kalau kaitannya dengan
hak, kewajiban, kemudian tanggung jawab sebagai warga sekolah, sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari itu memang rata-rata guru itu dalam menggunakan metode itu masih menggunakan konvensional, menggunakan ceramah, terus nggak ada lah, kan terus. Nah, kalau saya ini hanya memberikan solusi, bisa dengan ambil dari situ, bisa ambil dari atau dengan punya kreasi sendiri, kemas sendiri dalam bentuk PowerPoint interaktif tadi bisa. Jadi ada beberapa gambar kemudian kita tampilkan. Ini keluarga, kemudian hak anak dalam keluarga. Nah, hak itu kita jelaskan dulu yang namanya hak itu. Kemudian selain hak, kita kan punya kewajiban. Di dalam keluarga dulu diambil dari yang konkret ada di keluarga dulu. Nah, nanti akan melebar ke, karena ini sudah kelas 5, maka akan melebar ke kita sebagai warga negara, kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai warga sekolah dan sebagainya. Kemudian pahamkan dulu apa itu haknya, apa itu kewajiban. Kemudian kita jangan hanya menuntut haknya saja tanpa melakukan kewajiban, dan itu harus seimbang. Kemudian kita pun punya tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi jangan hak saja, tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, untuk mengajarkan itu gunakan model metode yang sekiranya paling cocok. Saya tidak akan membatasi. Jangan gunakan PowerPoint, bisa. Apa itu hak dulu kita kirim, apa itu kewajiban dulu kita kirim, kemudian bagaimana kita nanti dalam mengajarkan itu bagaimana tanggung jawab kita terhadap kegiatan yang ada di masyarakat, yang ada di negara, atau kewajiban kita pada negara, kita sebagai tanggung jawab misalnya bela negara dan sebagainya. Nah, itu kita anak tadi nanti akan tahu, oh iya, saya berarti punya kewajiban untuk ini, tapi saya punya hak untuk ini. Nah, bertanya anak-anak usahakan. Hak bertanya itu kan hak sangat-sangat mendasar, dan anak-anaknya rata-rata kalau sekarang ini kalau bertanya itu sangat-sangat sulit untuk mengutarakan pendapat. Nah, tak salah. Nah, itu kita tanam. Yang ada di kehidupan kita sehari-hari dulu, dimulai dari entah itu dari keluarga, entah itu di sekolah ini, harus kita nanti melebar sampai pada jadi bisa gunakan PowerPoint, bisa gunakan video pembelajaran baik itu lewat buku atau lewat apa, atau mungkin jenengan bisa membuat sendiri, kreasi jenengan sendiri. Jadi di sini saya tidak akan membatasi, apalagi sekarang kan zamannya merdeka, mengajar itu merdeka. Dan jenengan punya kreasi sendiri, kembangkan kreasi jenengan sebesar jenengan, cari apa istilahnya referensi dari mana-mana untuk menghasilkan. Terima kasih Kami. Untuk yang nomor 3 itu tentang apa? Tentang minat siswa itu mata pelajaran kita masih rendah. Nah, kalau misalnya minatnya rendah, kemudian kan hasil belajarnya rendah Kami. Nah, di situ di materi pelajaran siswa masih kesulitan dalam memahami materinya. Nah, menurut Bapak kira-kira solusi yang bisa dilakukan itu apa nih Kami? Kalau kaitannya dengan peredaran apalagi yang namanya, nah ini kan tidak langsung kasat mata, tidak bisa kita bedah darahnya mengalir kemana. Nah, itu maka gunakan alat peraga. Nah, atau media lain. Contoh, kalau alat peraga misalnya, kalau saya membawa, ini kebetulan saya membawa alat peraga, gambar alat peraga. Ini misalnya, nah ini kan ada alat peraga yang namanya jantung. Jantung kita, ya bergerak-gerak. Jantung ini kita bagi, kemudian nanti mana yang mengandung darah, oksigen ya, dari yang mengandung oksigen yang mana, kemudian lewat yang mana dan sebagainya. Kita jelaskan sebaik-baiknya, kemudian nanti masuknya ke dalam jantung lewat mana, itu mengandung apa, yang harus dibersihkan di mana. Dan ini kan peredaran darah dulu yang tidak bisa terpisahkan dengan kaitannya dengan paru-paru.
Nah, nanti bagaimana bentuknya di paru-paru dan sebagainya. Namun pada peredaran darah ini pun harus kita kenali dulu mana serambi, mana gile, mana serambi yang apa, yang mendorong darah, mana serambi yang menerima darah. Nah, itu kita gunakan media. Baik itu gambar-gambar itu pun bisa jenengan tayangkan di pembelajaran yang jenengan juga sendiri, video-video pembelajaran bisa. Ya, itu jenengan bisa ambil dari video-video pembelajaran kayak di YouTube dari mana. Oh, darah itu mengalirnya begini, geraknya jantung begini dan sebagainya. Itu di banyak sekali referensi yang ada. Jadi tujuan kita menggunakan berbagai metode dan berbagai media itu agar kita menghilangkan verbalisme dari anak. Jadi anak tidak hanya hafalan, tidak hanya oh darah mengalir dari ini atau darah berasal dari ini, ya, tapi tahu benar oh iya ya, tertanam, ingat benar oh darah itu kan. Kalau kita menggunakan gambar, menggunakan video pembelajaran, itu nanti anak tadi. Untuk yang poin terakhir Bapak mengenalkan dan IPS, di sini tentang interaksi antar manusia ya Bang. Nah di sini siswa pun juga karena IPS itu cenderung hafalan ya Bang. Kalau tidak menghafalkan kadang-kadang siswa juga kesulitan kan ya Bang. Karena terlalu banyak materi hafalan di IPS itu. Nah kira-kira apakah solusi yang bisa dilakukan dulu Pak untuk menanggulangi kemampuan? Sebetulnya yang namanya kata hafalan itu kalau bisa kita hindarkan. Yang namanya hafalan, kalau saya berpendapat bahwa hafalan itu condong ketika dulu memberikan hanya satu ceramah saja. Ya, kalau menggunakan ceramah saja mestinya yang akan timbul nanti hafalan. Tapi kalau kita menggunakan bentuk-bentuk lain, metode lain, itu nanti anak akan memahami dulu. Contoh, interaksi manusia dengan manusia lain. Nah, ini interaksinya, hubungannya itu apa? Kita itu perlukah berhubungan dengan orang lain? Nah, bisakah kita hidup sendiri dan sebagainya? Nah, ini kita pakai model, pakai metode, pakai cara, pakai alat, sehingga anak-anak itu paham benar. Nah, gitu. Contoh, hubungan manusia dengan manusia lain ketika di pasar, ketika di sawah. Ini nanti akan menunjukkan interaksi manusia dengan lain, termasuk dengan lingkungan. Dan lingkungan ini nanti akan menunjukkan baik itu lingkungan budaya, termasuk bagaimana kita menghargai budaya yang ada di tempat kita sendiri dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan ekonomi, manusia itu tidak interaksi manusia dengan yang lain akan membangun ekonomi. Rusaknya ekonomi juga hubungan manusia yang tidak baik. Nah, ini kita gunakan model-model pembelajaran. Dan saya tidak akan menunjukkan nanti dengan menunjukkan kreasi dengan sendiri kaitannya dengan itu, sehingga bagaimana anak-anak itu bisa memahami itu. Nah, setelah memahami anak-anak itu kaitannya dengan tadi yang dengan sampaikan kaitannya dengan hafalan, anak-anak kita didik untuk menyusun kalimat-kalimat yang ketika menjawab pertanyaan ini tidak akan fokusnya apa, kemudian nanti akan kita biar anak itu bisa mengungkapkan jawaban. Jadi kata-kata hafalan itu kalau bisa sangat-sangat kita hindarkan. Kalau paham benar, kalau sudah tahu benar, maka anak-anak akan mengungkapkannya. Mengungkapkan dengan terstruktur, dengan kata-kata yang jelas, itu perlu bimbingan dari ibu sebaiknya. Oh nih Pak, ada pendapat Pak tentang itu Pak, tentang penggunaan seperti krisis, seperti itu untuk tes-tes formatif kira-kira macamnya itu. Kaitannya dengan tes-tes yang model semacam itu sangat setuju, karena sekarang ini di era apa istilahnya, era TIK, anak harus menguasai TIK, apalagi ini menjadi TIK, anak-anak dia bisa mengungkapkan dengan bahasa halus. Nah, kalau Google Form itu, kalau menggunakan Google Form, jangan hanya
pilihan ganda saja, dan pilihan ganda itu pun menggunakan apa yang namanya jawaban loh, soal kemudian jawabannya curhat. Nah itu nanti kita akan, jadi jangan sampai hanya dibatasi ini berhasil. Jadi biar anak itu mulai berkembang. Jadi pilih jawaban-jawaban yang agak lancar. Dan itu nanti kan mengarahnya ke soal-soal. Jadi kalau yang kayak itu dari betul itu apapun itu gunakan soal-soal terbuka biar anak terbiasa mengumpul. Kalau kurangannya kalau jenengan juga kurangan semisal menggunakan itu kurang sendiri kira-kira gitu ya. Ya kekurangannya kalau kita menggunakan itu berarti anak-anak nanti dia akan pintar dalam mengungkapkan bahasa tulis, namun nanti akan kurang pandai dalam bahasa lisan. Bahasa lisannya agak kurang. Jadi gitu, kalau kita banyak menggunakan yang semacam itu berarti nanti bahasa lisan seksual dalam mengungkapkan itu nanti akan kesulitan. Jadi nanti saya malah dulu mengharapkan dipadukan. Suatu saat jangan hanya bahasa tulis. Sekarang ini rata-rata kita itu bahasa tulis kita baik. Tapi cara mengungkapkannya. Iya, cara mengungkapkannya itu mungkin tidak. Terima kasih Pak Ibu waktunya yang Iya.